Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu kompensasi. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Iqbal Alwi Hidayat, yang kedua yaitu Fatih Kurnia Larasati, yang ketiga Emilia Dwi Maharani, dan yang terakhir yaitu Denis Indah Safitri. Untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang kompensasi, yuk cek videonya. Materi yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi dari kompensasi. Saya Iqbal Alwi Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Besarnya kompensasi atau balas jasa telah ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehingga karyawan pasti mengetahui besarnya penerimaan kompensasi yang akan diterimanya. Tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi. Kompensasi dapat digunakan untuk A. Menarik orang-orang yang potensial dan berkualitas untuk bergabung dengan perusahaan. Dalam hubungan dengan upaya rekrutmen, program kompensasi yang baik dapat membantu untuk mendapatkan orang yang potensial dan berkualitas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. B. Mempertahankan karyawan yang baik. Jika program kompensasi dirasa adil secara internal dan kompetitif secara eksternal, maka karyawan yang baik atau yang ingin dipertahankan oleh perusahaan akan merasa puas. C. Meraih keunggulan kompetitif. Adanya program kompensasi yang baik akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui apakah besarnya kompensasi ini masih merupakan biaya yang signifikan untuk menjalankan bisnis dan meraih keunggulan yang kompetitif. D. Memotivasi karyawan dalam meningkatkan produktivitas atau mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Dengan adanya program kompensasi yang dirasa adil, maka karyawan akan merasa puas dan sebagai dampaknya tentu akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. E. Melakukan pembayaran sesuai aturan hukum. Dalam hal ini, kompensasi yang diberikan pada karyawan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku atau UMR. F. Memudahkan sasaran strategis. Suatu perusahaan mungkin ingin menjadi tempat kerja yang menarik, sehingga dapat menarik pelamar-pelamar terbaik. G. Mengokohkan dan menentukan struktur. Sistem kompensasi dapat membantu menentukan struktur organisasi, sehingga berdasarkan hierarki statusnya, orang-orang yang dalam posisi tertentu dapat mempengaruhi orang-orang dalam posisi lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama adalah kondisi pasar. Dasar utama dalam penetapan kompensasi adalah kondisi pasar. Besar dan kecilnya gaji atau upah ditentukan oleh harga pasar kebutuhan pokok yang berlaku. Yang kedua adalah keadilan sosial. Penetapan kompensasi harus mencerminkan keadilan sosial, artinya memberikan gaji atau upah berdasarkan peran atau kedudukan dalam organisasi, tidak memberi gaji tinggi kepada golongan-golongan tertentu, sementara golongan lain diberikan gaji upah yang lebih rendah. Yang ketiga adalah kinerja individu. Pegawai yang memiliki kinerja yang tinggi, seperti cakap, rajin, dan kreatif, perlu memperoleh gaji yang tinggi, ketimbang pegawai yang memiliki kinerja yang rendah. Yang keempat adalah senioritas. Artinya, pegawai yang senior, dalam arti memiliki masa kerja yang lebih lama, akan mendapat upah yang tinggi ketimbang yang junior. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis kompensasi. Saya Fatih Kurnia Larasati akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis kompensasi. Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya ada 3 jenis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kompensasi langsung. Apa sih kompensasi langsung itu? Kompensasi langsung adalah skala macam imbalan yang berupa uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, bonus, dan lain sebagainya. Selain itu, berbagai macam pendapatan yang dapat menambah bruto tahunan karyawan dapat dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Kemudian yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung ini juga berupa uang, tetapi tidak diberikan langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga, seperti perusahaan mendaftarkan karyawannya kepada perlindungan sosial dan kesehatan, tunjangan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan masih banyak lagi. Selain itu, kompensasi tidak langsung
juga bisa berupa fasilitas seperti mobil dinas, akses internet, voucher, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial ini tidak berupa uang, melainkan dapat bernilai positif kepada para karyawannya. Misalnya, perusahaan memberikan pelatihan kecakapan kepada para karyawannya, kemudian memberikan cuti, mengapresiasi prestasi karyawannya, dan masih banyak banget. Materi yang ketiga yaitu metode dan sistem dari kompensasi. Saya Emilia Bimaharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan sistem dari kompensasi. Metode kompensasi. Yang pertama yaitu metode kompensasi. Kompensasi memiliki dua metode. Yang pertama yaitu metode tunggal. Metode tunggal merupakan metode pemberian kompensasi yang didasarkan kepada ijazah formal dari karyawan tersebut. Contohnya yaitu si A memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi daripada si B. Maka si A akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi pula daripada si B. Dengan kata lain, si B yang memiliki pendidikan yang lebih rendah daripada si A akan mendapatkan kompensasi yang lebih rendah pula daripada si A. Yang kedua yaitu metode jamak. Metode jamak yaitu metode pemberian kompensasi yang tidak hanya didasarkan kepada ijazah, namun juga sifat pekerjaan dan juga pendidikan informal dari karyawan tersebut. Misalnya, si A memiliki sifat pekerjaan yang lebih rumit daripada si B. Si A memiliki tingkat kesulitan dan juga tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar daripada si B. Dan juga, si A pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan informal yang sesuai dengan pekerjaannya tadi. Maka, kompensasi yang diberikan kepada si A akan lebih tinggi daripada yang diberikan kepada si B. Sistem kompensasi. Selanjutnya adalah sistem kompensasi. Pemberian kompensasi memiliki 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem waktu. Dalam sistem waktu, besaran upah atau gaji didasarkan kepada standar waktu, seperti jam, minggu, atau bulanan. Kelebihan dari sistem waktu ini adalah pada kemudahan administrasinya dan juga gaji yang diberikan juga tetap. Namun, sistem waktu ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah karyawan yang memiliki kinerja yang buruk akan mendapatkan upah atau gaji yang sama besarnya dengan karyawan yang memiliki kinerja yang lebih baik. Sistem kompensasi yang kedua yaitu sistem hasil atau output. Sistem hasil atau output ini didasarkan pada hasil atau jumlah yang dihasilkan oleh karyawan tersebut saat bekerja. Kelemahannya adalah tidak bisa diterapkan kepada karyawan yang memiliki pekerjaan ataupun job desk yang tidak berhubungan dengan standar fisik, seperti dalam bidang administrasi. Namun, kelebihan dari sistem ini adalah karyawan yang memiliki kinerja baik dan juga bekerja dengan sungguh-sungguh juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaannya. Sistem yang ketiga atau yang terakhir yaitu sistem borongan. Sistem borongan ini hampir sama dengan sistem output atau sistem hasil tadi. Selain dari jumlah fisiknya, sistem borongan juga menghitung dari lama pekerjaannya dan juga kerumitan dalam pekerjaannya tersebut. Maka, karyawan yang mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih banyak dengan kerumitan pekerjaan yang lebih rumit akan mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu asas kompensasi. Saya Denis Indah Safitri akan menyampaikan materi tentang asas kompensasi. Asas kompensasi yang pertama adalah asas keadilan. Asas keadilan di sini adalah besarnya kompensasi yang diberikan kepada seluruh karyawan perusahaan harus sesuai dengan prestasi bekerjanya, jenis pekerjaannya, resiko pekerjaannya, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi internal konsistensi. Dan yang kedua adalah asas layak dan wajar. Besar kompensasi yang diterima oleh karyawan semua perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan normatif, yaitu ideal, batas upah minimum yang didasarkan dari pemerintah setempat, dan eksternal konsistensi yang berlaku. Dan yang ketiga adalah asas efektivitas dan efisiensi. Perusahaan harus memiliki strategi yang efektif dan efisien agar dapat bersaing dengan sempurna di pemasaran global ketika benchmarking diberlakukan. Yang keempat adalah 3P concept. Ada pay for person,
Pay for person adalah di mana perusahaan sudah mengacu pada budaya organisasi dan adaptabilitas yang tinggi sehingga karyawan nyaman untuk bekerja. Yang kedua ada pay for performance. Pay for performance adalah perusahaan akan meningkatkan balas jasa sesuai dengan kinerjanya. Yang ketiga adalah pay for position. Pay for position di sini adalah perusahaan telah mengacu pada standar yang diberlakukan untuk suatu karyawannya untuk menempati posisi tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.